Gimana cara ngomong depan kamera buat introvert? Sebelumnya selamat datang dulu di 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera. Di mana di series ini aku akan share progresku dari hari pertama sampai hari ke-30 nantinya. Apakah ada progres atau enggak, kita lihat sama-sama. Dan series ini masih satu program sama kelasku, kelas Jago Ngomong Depan Kamera, yang baru aja Jumat kemarin rilis. Ya, Jumat minggu lalu rilis dan ini hari Jumat berarti udah 1 minggu rilis. Buat kamu yang pengen ikutan, tahu apa aja step-step yang harus dikerjakan, silahkan langsung aja cek link di bawah ya. Di situ aku udah kasih lengkap. Dan kelas ini beda, nggak seperti kelas-kelas lain yang menjanjikan kesuksesan secara instan. Di sini aku kasih step by stepnya, praktek secara perharinya. Nanti kamu bisa langsung praktekin juga di rumah atau di tempatmu masing-masing. Oke, langsung lanjut aja ya ke materinya, yaitu gimana cara ngomong depan kamera bagi seorang introvert. Nah, aku sendiri adalah orang yang introvert ya. Aku tuh kalau dalam kondisi banyak orang, lagi rame-rame, itu lebih mudah capek, lebih mudah kayak nggak tahu ya, kayak pusing gitu, nggak tahu kenapa. Kayak rasanya tuh habis nongkrong rame-rame gitu ya, aku tuh pengen pulang aja lah, aku pengen sendiri aja. Nah, biasanya aku merasakan seperti itu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa sih itu introvert. Nah, jadi introvert kan biasanya masih kaitannya dengan ekstrovert ya. Berarti ada introvert dan ada ekstrovert juga. Introvert perbedaannya dengan ekstrovert adalah introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri untuk mengumpulkan energinya. Berbeda halnya dengan ekstrovert yang energinya bakal terkumpul ketika dia ada bareng orang-orang. Ketika ngobrol ramean. Nah, itu bedanya introvert dan ekstrovert. Jadi untuk mengumpulkan energinya aja dan menghabiskan energinya aja yang berbeda. Selain itu, mau itu public speaking, mau itu nongkrong bareng teman, itu sebenarnya ya bisa-bisa aja. Tapi energinya untuk menghabiskan dan mendapatkannya lagi itu berbeda. Jadi kalau mau public speaking, mau ngomong di depan kamera, itu sebenarnya sama aja, cuman energinya yang dihabiskan dan mengumpulkannya yang berbeda. Itu untuk yang pertama dulu ya, pengertian antara introvert dan extrovert. Nah, ini harus dipahami dulu. Jangan sampai kamu salah pemahaman kalau introvert adalah orang yang pemalu, nggak bisa bergaul, susah berinteraksi, suka mengurung diri di kamar, nggak kayak gitu. Introvert bukan orang kayak gitu. Yaitu ya bedanya ya energinya aja tadi. Nah, poin selanjutnya adalah di sini aku tulis yaitu kamu sebagai seorang introvert diuntungkan kalau kamu bisa ngomong depan kamera. Iya, bener ini. Kamu bakal diuntungkan banget. Apalagi kamu introvert yang suka di rumah, suka explore apa-apa sendiri. Nah, ini pas banget. Kamu diuntungkan. Karena, nih, tipsnya di sini ya. Biasanya orang introvert, orang yang masih nggak pede ngomong depan kamera, itu mikir kalau kamera sama dengan ribuan orang. Ketika kamu ngerekam depan kamera, kamu ngomong sama banyak orang, banyak penonton. Padahal kan nyatanya nggak kayak gitu ya. Kita ngomong kayak gini kan ya cuma kamu toh sendiri yang nonton. Nggak mungkin kamu nonton bareng ramean sama keluargamu, sama se-RT-mu, sekampungmu. Kan nggak kayak gitu. Jadi kamu diuntungkan di sini. Kamu bisa ngomong depan kamera one on one gini dengan prinsip ini, dengan pemahaman ini, yaitu kamu ngomong depan kamera ya ini benda mati aja. Enak toh, nggak ada orang di sekitarmu. Misal kamu lagi sendiri di kamar nih, nggak ada orang di sekitarmu, kamu cuma ngomong sama kamera. Itu kan ya enak banget. Kita nggak perlu repot-repot untuk ngurusin orang, repot-repot untuk ngobrol-ngobrol ramean sama orang. Itu nggak perlu repot-repot kayak gitu. Jadi, harap diingat juga bahwasanya kamera ya kamera, benda mati. Tidak sama dengan kamu ngomong ke ribuan orang. Jadi tenang aja, ini aku juga enjoy banget. Aku bisa ngomong depan kamera sendiri kayak gini di kamarku ini. Santai, nyaman aja. Itu yang pertama kamu bisa diuntungkan. Ini aku mulai untuk membahas dari segi pengalamanku sendiri ya. Jadi aku mulai konten sejak 5 tahun yang lalu. Kamu bisa cek juga konten-kontenku yang lalu-lalu. Di YouTubeku ini juga ada. Walaupun pembahasannya sedikit berbeda. Tapi ya masih ada irisannya lah. Ya, jadi masih ada irisannya. Kamu bisa lihat aku take videonya
itu ya sendiri aja, di kamar aja. Aku emang belum berani, belum terlalu pede untuk ngomong kayak ngevlog, ngomong di depan kamera, di luaran, di outdoor, di depan orang banyak. Aku belum terlalu berani. Tapi dari sini aku bisa mengalahkan atau menyingkirkan mental block itu. Mental block di mana aku akhirnya bisa ngomong depan kamera. Yang dulunya masih pemalu, masih canggung, masih nggak bisa ngomong dengan baik, nggak bisa berekspresi, sekarang lebih nyaman, lebih bisa enjoy ketika ngomong depan kamera. Jadi selama 5 tahun itu aku berproses sampai di kemungkinan ya, kalau di YouTube-nya dulu, aku udah bisa mendapatkan penghasilan pertama tuh ya ketika jualan produk. Ketika jualan produkku pribadi, walaupun memang aku bisa nilai itu sebagai kegagalan ya, karena dari target yang aku inginkan ini ternyata belum tercapai karena memang target marketnya belum sesuai. Jadi aku sesuaikan lagi dengan topik-topik baru kayak gini. Itu penghasilan pertamanya di sekitar setahun 2 tahun pertama tuh udah bisa dapat penghasilan. Tapi untuk AdSense-nya ya, ini aku buka-bukaan aja. Untuk AdSense-nya pertama kali aku dapat tuh malah 3 tahun setelah aku mulai konten. Karena emang lama banget ya, harus ada 5.000 jam tayang, 1.000 subscriber dan lain sebagainya. Jadi aku baru bisa dapetin uang pertama kali lewat AdSense itu 3 tahun pertama waktu aku konten. Nah, mulai dari situ aku mulai switching karena aku merasa ini kayaknya tuh topik yang nggak aku banget. Aku juga masih menjalankan hal itu, cuman belum kelihatan ada secercah cahaya untuk mendapatkan penghasilan dari topik yang aku bahas waktu itu. Jadi aku shifting deh tuh. Nah, karena mental blocknya udah hilang, jadi aku ketika shifting ke topik konten baru, ternyata itu aku mendapatkan kayak secercah cahaya baru, bahwasanya dapat penghasilan sebagai konten kreator, sebagai orang yang introvert gini, ngomong depan kamera, itu bukan hal yang mustahil. Nah, itu sedikit pengalamanku dari 5 tahun belakangan. Jadi aku dari jualan produk, dari AdSense, terus aku berpindah sebagai konten kreator yang bahas tips konten dan editing. Akhirnya aku bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Nah, buat kamu yang penasaran gimana cara mendapatkan penghasilan pertamanya, kamu bisa cek di webinarku yang lalu ya. Sekitar 2 hari yang lalu berarti, 2 video sebelum ini. Silakan dicek aja, itu adalah step by stepku untuk dapetin 10 juta pertama dari sosial media walaupun aku seorang introvert. Oke, itu dari segi pengalamanku. Poin selanjutnya adalah aku mengajak kamu, teman-teman sekalian, buat beneran cobain salah satu skill ini ya. Salah satu skill ngomong depan kamera. Kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Kamu bisa ngobrol di depan kamera, kamu bisa mengekspresikan diari keseharianmu, bisa menceritakan apa aja emosi yang perasaanmu yang kamu rasakan dari itu, kamu bisa ceritakan melalui kamera. Di depan HP-mu aja, itu udah cukup. Kita mulai dari hal yang sederhana-sederhana aja. Kalau aku dulu juga bikin video yang sederhana-sederhana aja, karena aku punya rambut gondrong dan menurutku itu menarik, ya udah aku obrolin aja. Dan aku share gimana caraku merawat rambut gondrongku, merawat rambut gondrong keritingku, biar lebih bagus, biar lebih shiny, biar lebih nggak kering lagi. Nah, itu aku share di situ. Jadi kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Karena menurutku ini skill yang wajib kamu coba di era sekarang ini. Walaupun AI itu kan banyak banget ya. Dari yang bikin foto AI, video generatif, dan lain-lain. Itu kan banyak banget. Tapi yang membedakan kan adanya personal brandingnya kita. Jadi kamu wajib mencoba untuk mempelajari satu skill ini. Nah, aku juga dalam series ini aku kasih share juga perjalanannya dari day pertama sampai day ke-9 atau 10 ya ini ya. Jadi kamu bisa belajar dari itu. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang introvert yang bisa ngomong depan kamera. Jadi kita wajib mulai untuk mempelajari skill ini. Kita bisa menambah personal branding kita menjadi lebih baik, bisa lebih kredibel ketika kita ngomong di depan orang, kita jadi lebih pede ketika ngomong depan orang, ketika ngomong depan kamera, menambah skill. Jadi kalau kita berkarir, kita bekerja, ada skill baru yang bisa kita tonjolkan
ke orang-orang lain. Jadi orang-orang lain tuh bisa lebih respect terhadap kita gitu mungkin. Dan bisa jadi ngomong depan kamera adalah skill terpendam kamu. Sebenarnya tuh kamu bisa untuk ngomong depan kamera. Tapi karena masih ada mindset bahwasanya introvert adalah orang yang nggak bisa sukses. Introvert adalah orang yang pemalu, hanya berdiam diri di kamar, nggak bisa berinteraksi, susah ngomong. Kamu jadi memendam skill ini. Nah, siapa tahu memang skill ini, skill ngomong depan kamera adalah skill yang kamu miliki. Kamu wajib cobain. Oke? Ini videonya singkat aja. Itulah gimana caranya kamu sebagai content creator, kamu sebagai introvert bisa bicara depan kamera. Aku ulangi lagi, yang pertama tuh kamu diuntungkan ya. Kamu diuntungkan karena kamera itu adalah benda mati, kamu bisa lebih nyaman ngomong depan kamera tanpa harus mikirin orang lain tuh gimana, nggak perlu kayak gitu. Terus kamu bisa tahu dulu, yang pertama tadi ya, aku lupa. Yang pertama kamu tahu dulu apa perbedaan dan pengertian dari introvert. Nah, ini yang paling fundamental. Terus, kamu bisa belajar juga dari pengalamanku tadi, ternyata sebagai introvert bisa juga jadi content creator yang menghasilkan, dapat uang dari karir ini. Terus, kamu bisa mulai dari hal yang paling sederhana banget. Kamu bisa menulis, menceritakan diari keseharianmu, atau hal-hal yang kamu sukai dari sini. Jadi, segitu dulu untuk video kali ini. Buat kamu yang pengen belajar lebih dalam, lebih detailnya lagi, lebih mau praktek nyatanya, bisa langsung cek link di bawah untuk ikutan kelasku. Segitu dulu, terima kasih udah nonton video ini sampai detik ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengen diskusi, boleh langsung ditulis di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe juga ya, biar nanti subscribernya bisa banyak. Aku bisa syukuran gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.